Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, tetap sehat ya. Oke. Meskipun kita masih dalam pandemi, Ibu mohon kalian tetap selalu berkarya ya, tetap selalu produktif dalam menghasilkan sesuatu yang positif begitu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rismawanto dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa karena masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mas Rismawanto sudah dipimpin berdoa. Nah, anak-anakku, masihkah kalian ingat pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja? Teks hikayat. Teks hikayat. Tentang apanya yang kita pelajari? Nilai moral, nilai Ada nilai moral, kemudian Nilai nilai sosial. sosial, betul. Terus apa lagi? Keagamaan. nilai agama. Ya, Nilai budaya. nilai budaya. Nah, materi pokok kita masih sama tentang hikayat. Ya, jadi yang hari ini akan kita pelajari itu mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen atau cerita pendek. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama mengidentifikasi kebahasaan yang digunakan dalam hikayat dan cerpen, kemudian menganalisis nilai yang terkandung di dalam hikayat, kemudian membedakan nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Kemudian yang terakhir menyimpulkan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerpen dan cerita rakyat atau hikayat. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi kebahasaan, kemudian menganalisis nilai yang terkandung, kemudian membedakan nilai dan kebahasaan dari hikayat dan cerpen, kemudian yang terakhir menyimpulkan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat dan cerpen. Gitu ya. Ya, kita mulai untuk belajar ya. Jadi nanti kita bagi berkelompok, nanti dua orang atau tiga orang. Yang satu nanti membahas tentang hikayatnya yang berjudul Bayan Budiman. Yang kelompok satunya nanti membahas tentang cerita pendek yang berjudul Tukang Pijat Keliling. Nah, teksnya sudah kalian baca ya. Kalian bisa membacanya di buku atau e-book buku siswa yang sudah dikirimkan. Ya, oke. Untuk yang hikayatnya Bayan Budiman, kita ini Mutiara sama Avandi ya. Nanti kamu membaca atau melihat tentang hikayat Bayan Budiman dari segi kebahasaan dan nilai-nilainya. Kemudian untuk Mutia Rismawanto sama Mardiana membahas tentang cerita pendeknya yang berjudul Tukang Pijet. Nanti dilihat dari segi kebahasaannya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Gitu. Ya, sekarang dipersiapkan dulu tugasnya berdiskusi bersama dengan kelompok terlebih dahulu ya. Ya. Silakan untuk bertanya. Untuk menemukan nilai-nilai, berdiskusi dengan teman dan juga kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen yang berjudul Tukang Pijit dan juga hikayat yang berjudul Bayan Budiman.
Adakah pertanyaan yang akan disampaikan terlebih dahulu? Bahasaannya ada apa lagi di situ? Ada penggunaan apa saja yang kalian temukan dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam cerita itu? Nah, coba kita lihat ya. Jadi di sini yang pertama tadi betul yang disampaikan Avandi menggunakan bahasa arkais atau bahasa Melayu lama. Kemudian sedangkan cerpen itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian di dalam hikayat itu banyak menggunakan partikel pun atau la dan juga konjungsi atau kata sambung di setiap awal kalimat. Sedangkan dalam cerpen konjungsinya tidak terlalu banyak digunakan. Kemudian terdapat kalimat inversi ya. Kalau dalam sebuah cerita itu tentunya sama-sama atau terdapat kalimat inversi. Yang kalimat predikatnya itu mendahului subjek. Kemudian sama-sama menggunakan majas. Nah, majas ini apa di sini? Majas itu apa? Kayak ungkapan gitu. Seperti ungkapan atau bersifat kiasan ya. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Ada majas. Yang tiada. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah peribahasa. Jadi, sekelompok kalimat yang tersusun ya, yang menggambarkan keadaan dengan makna tertentu. Nah, baik. Coba sekarang kalian presentasikan tentang majas yang ada di dalam hikayat Bayan Budiman dan juga hikayat cerita pendek Tukang Pijat Keliling. Ya, coba Mutia, Aisyah, Ya, Bu. bacakan untuk majas yang ada di dalam cerpen Tukang Pijat Keliling. Yang majas perumpamaan dalam kutipan cerpennya dari kalimat kakinya bagai digerakkan tanah, dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Kemudian yang kedua, majas yang kedua. Dan majas retoris dari kalimat, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Yang terakhir ada majas ironi. Di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. Ya, jadi dari cerita pendek itu ada 3 majas yang ditemukan, yaitu perumpamaan, retoris, dan juga ironi. Oke, sekarang Rismawanto, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, ya, dari cerpen Tukang Pijit. Ya, silakan dibaca. Halo, Riz? Si yang menyatakan hubungan waktu. Iya. Kemudian bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Terus? Udah. Hanya 1. Oke. Mutiara. Mutiara bisa menambahkan. Rismawanto baru menemukan 1 tentang kemudian sebagai konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau peristiwa. Sekarang Mutiara bisa ditambahkan? Ya. Kan terkadang hanya dengan mengganti sepiring nasi dan teh panas, kami bisa mendapatkan kenikmatan datara. Bahkan berarti ya, kemudian bahkan terus 1 lagi. Kemudian kami ketahui bila malam
Bila malam hampir kandas. Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Ya, oke. Berarti ada 3 ya. Kemudian di awal kalimat, terus bahkan, yang satu lagi juga kemudian. Nah, betul sekali. Sekarang, Afandi. Jas ironi. Kutipannya dibacakan, Le. Di mana perumpamaan itu apa kutipannya? Perumpamaan kutipannya adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabutnya oleh Tuhan seekor istri saudagar. Terus selanjutnya, kakinya bagai digerak tanah. Dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Kutipan hikayat yang retrois. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? ya. Kutipan yang adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang terjadi? Yang kutipan ironi. Aduhai Siti yang baik, para pergilah dengan segeranya mendapatkan anak itu. Kutipan yang cerpen. Di keranda itulah Darko tidur, memimpinkan apa dia selalu memiliki yang Oke, ya baik, terima kasih. Ya sudah lengkap ya berarti. Nah kemudian untuk yang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita sekarang, coba Aisyah. Cara membandingkan tadi ada hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijit, ini bagaimana langkah-langkahnya kita tadi pertama? Baca dulu teksnya. Setelah itu di masing-masing teksnya dicari nilai-nilai moralnya, majesnya, waktunya yang ada di situ, lalu dibandingkan dengan bahasa seperti apa dan lain-lain. Betul, ada perbandingan bahasa dan juga tentang nilai-nilai. Nah, selain saat membandingkan itu ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya apa saja? Persamaannya sama-sama memiliki nilai moral, sama-sama memiliki majas, dan memiliki kemudian berhubungan dengan waktu. Nah, ya Rismawanto mau menambahkan. Perbedaannya apa saja? Tadi yang disampaikan Mutia sudah persamaan. Kalau perbedaannya apa? KWA ya tadi. Oke. Perbedaannya terdapat yang pertama dari segi kebahasaan adalah tadi yang disampaikan Afandi di awal bahwa hikayat itu menggunakan bahasa Melayu sama, sedangkan cerpen menggunakan bahasa yang sekarang, jadi mudah dipahami. Itu dari segi kebahasaan, gitu ya. Dari segi nilai-nilai, di dalam setiap cerita itu pasti mengandung nilai-nilai yang akan disampaikan itu berbeda-beda ya. Ada sosial, moral, agama, kan, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Di semua nilai-nilai itu masih berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perlu kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Amanat itu seperti apa yang nanti akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya dalam cerpen, kan, tidak boleh menjadi orang yang sombong, tidak boleh memanfaatkan teman itu dalam hal-hal yang buruk, gitu kan, dan jadilah orang yang ramah. Nah, seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mardiana, pimpin berdoa Mardiana yuk.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Doa Alhamdulillah. selesai. Ya, terima kasih. Apabila banyak salah dari Ibu, mohon maaf. Kita bertemu lagi besok minggu depan, masih membahas tentang hikayat. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.